Dan sana dimanapun berada, jangan lupa subscribe, like, juga komen channel podcast Urang Awa. Dan jangan lupa untuk aktifkan lonceng notifikasinya agar dan sana semuanya bisa mendapatkan informasi video terbaru dari podcast Urang Awa. Kadang miris soalnya. Ada gium Minang itu adat bersanji syarat bersanji kitabullah. Terkadang itu hanya lip service saja. Ya, hanya menjadi sebuah kalimat saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kabar Rantau, podcastnya Urang Awa, di mana podcast ini selalu menghadirkan tokoh, ulama, seniman, artis dari kampung halaman dan dari tanah rantau pastinya. Dan alhamdulillah hari ini kita telah kehadiran tamu yang istimewa. Di hari yang istimewa ini yang telah hadir di studio podcast Kabar Rantau ada Mursal Tanjung. Mbak, kabarnya nye? Alhamdulillah sehat. Wah, luar biasa ya. Ya, kita bersyukur aja. Ya. Dalam suasana Covid, ya. Awak masih sehat-sehat, ya. Kemudian masih diberikan umur panjang, ya kan? Ya. Masih berkumpul sama keluarga. Masih berkumpul sama keluarga. Ya, alhamdulillah. Ya nye, kampung di mana nye? Kampung di Agam. Agam, tapi di Baso. Terakhir pulang kampung kapan? 2008 balik. Lama? Ya, 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Itu alun lamo. Kalau yang lamo, kalau orang Minang itu kan ya. Ada rantau itu rantau Cino. Ya. Ada rantau itu Sabelo. Nah, itu apa tuh? Kalau rantau Cino enggak pulang-pulang. Kalau rantau Cino enggak pulang-pulang. Kalau rantau Sabelo itu minimal 10 tahun. Oke. Nah, baru pulang. Oh, baru pulang. Aku baru 2 tahun. Tapi kalau setiap tahun pulang? Itu rantau Betawi. Rantau Betawi. Oke. Nye. Ya. Sebagaimana kita ketahui, Nye ini adalah pemerhati seni dan budaya. Sebelum kita mengupas itu, boleh pemirsa podcast Kabar Rantau ingin tahu, kapan merantau ke tanah Jawa? Kalau hijrah ke Jakarta sih baru. Hijrah ke Jakarta baru? Baru. Tahun berapa? 2000. Tahun 2000, udah 20 tahun? Lebih kurang. Ya kan yang senior-senior dari tahun 57 malah kan. Iya. Tahun 45 kan. Tahun 2000. Lama. Milenial lah ya kan. Baru 20 dari tahun 2000. Nah. Aktivitasnya ketika baru sampai ke tanah Jawa, aktivitas apa? Ya mungkin agak ya, kita mundur ke belakang. Ya. Jadi kawan-kawan itu acok menuduh Hambo kok iya kok bunlon. Bunlon maksudnya berubah-ubah. Tamat SD itu pesantren. Tamat SD pesantren. Pesantren 7 tahun. Tapi di kampung. Ya, di Madrasah Tarbiyah Islamiyah. Ya. Di Canduang, ya kan? Ya. Nah, tamat di Canduang pengen masuk ASKI awalnya, panjang karena hobi-hobi gitulah. Nggak boleh dirangkai, ya kan? Awak tamat
pesantren masa masuk ke sekolah seni. Nah, akhirnya tahun 2000 hijrah ke Siko, kuliah di UIN. Ya. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ya, di tahun 2000 berarti itu. Tahun 2000 dan ambil filsafat. Nah, orang gila ambil jurusan filsafat. Tuduhan seperti itu kan. Banyak ya. Orang jadi aneh apa aja gitu. yang dilakukan salah ya. Aneh orang gitu kan. Nah, habis itu ketika di DKI itu kita punya paguyuban keluarga mahasiswa Minangkabau Jakarta Raya. Ya. Nah, disitulah hobi lamo itu kembali lagi. Tersalurkan. Nah, karena ada anak UNJ, anak Sandra Tasik UNJ kan. Ya. Ada anak tari, anak musik. Nah, kita kumpul. Nah, oh ternyata banyak juga seniman Minang yang ada di DKI gitu kan. Nah, akhirnya singkat cerita di 2008 kami buat lah namanya Minangkabau Art and Culture Heritage. Nah, termasuk ada Alkawi, ya Bambang Marasampono yang mendirikan, Hen Raja Basisi, ya, ada Armunda, Dharma Wisal, Sukri, dan banyak ya. 7 orang yang mendirikan. Nah, kemudian kawan-kawan itu dan senior-senior itu di tahun 2008. 1 Oktober 2008. Ya. Nah, yang mulai debat grup kami itu di RRI tahun 2009. Tahun 2009. 2010 di TVRI. Nah, itu. Nah, mulai sesuai perkembangan zaman. Ya. Senior-senior dan kawan-kawanku mulai solo karir kan, Ya. kayak Daal, kemudian Hendra juga sisi konsen lagi ke usahanya, hijrah ke Surabaya gitu. Ya gitu-gitulah. Tapi ini nggak ada keinginan untuk masuk ke dunia tarik suara, kayak bernyanyi kan kita tahu udah Alkawi bernyanyi, mengeluarkan album, single dengan yang luar biasa sampai ke mancanegara. Kok Nyi nggak mau? Nah, lucunya itu karena basic pesantren, kemudian S1 filsafat, kemudian tambah seketel administrasi negara, ya kan. Alhamdulillah sampai hari ini untuk alat musik itu tidak satu pun awak yang bisa. Nggak ada ya? Nggak ada yang bisa, ya kan. Nah, tetapi ya mungkin pengaruh ada background filsafatnya seketel. Nah, kemudian dan orang tua juga sempat melarang ya, maksudnya sempat berkomentar lulus pesantren masa masuk ke dunia seni. Padahal ibu saya penyanyi orkes Melayu loh. Oh iya. Tapi ya nggak tahu gimana zaman beliau kok kehidupan seniman kok tuh jangan. Nah, ya kan? Nah, jadi kita selalu kebagian untuk tukang urus. Atau bahasa dalam produksi itu pimpinan produksi lah, atau produser pelaksana. Dari event-event yang pernah kami buat, apakah randai, apakah event kuliner di beberapa kali di Anjungan Sumbar atau di tim gitu. Nah, itu kebagian pimpinan produksi yang mondar-mandir sana sini. Gitu. Tapi itu tadi untuk musik, alhamdulillah sampai hari ini nggak satu pun ada musik yang bisa. Memang tidak ada rasa ingin bisa berarti ya. Ingin baraja pasti. Ya mulai dari tiup ya. Kalau saluang kan sulit. Bansi sedikit lebih mudah dari ketimbang saluang. Tapi kadang-kadang di kawan-kawan seniman kok nyogalan jadi pimpinan produksi itu lahan kawan. Justru teman-teman ya yang tidak bolehkan. Beraja gandang misalnya kan lahan awak selalu. Oke. Ya, itu seputar dari Nye ya. Yang merupakan basic sebagai sekarang wedding organizer. Ya, sekarang memiliki wedding organizer yang luar biasa. Ya, selain itu juga merupakan mungkin dikatakan senior ya, Nye ya. Ya, untuk dunia yang berbentuk WO itu dari 2011. Mulai MC itu 2006. MC juga ya, berarti. MC adat tapi ya. MC adat itu 2006.
bentuk WO itu 2011, dan itu atas dorongan kawan-kawan ini, udah bikin aja bendera sendiri, kita support gitu. Maka di tahun 2011 itu akhirnya kita bikin. Ya, namanya Hanako Wedding Organizer. Hanako Wedding Organizer. Dan itu nggak ada artinya Minang aja. Hana itu singkatan dari Bana gitu. Ko ini. Jadi yang benar-benar WO itu yang ini. Oke, Nyi adalah salah seorang juga pemerhati seni dan budaya Minang. Ya, boleh kita berbicara sedikit tentang mungkin tidak membandingkan ya, tapi lebih berbicara sekarang dengan dulu. Ya, pasti ada perubahan-perubahan, entah itu perubahan positif atau negatifnya. Kita akan kupas sedalam-dalamnya di podcast Kabar Rantau. Nah, Nye, banyak budaya yang masih bertahan, bahkan juga sudah ada yang sudah mulai punah. Selaku pemerhati seni, budaya apa nih yang sekiranya masih bertahan, budaya Minang khususnya ya, Minangkabau? Mungkin perlu kita luruskan dulu ya. Pemerhati itu bukan berarti seorang budayawan, bukan juga seorang seniman, tidak, tapi orang-orang yang berusaha untuk tetap mencintai, berusaha untuk tetap mensosialisasikan budayanya, mungkin dalam konteks itu gitu. Nah, terkait dengan pertanyaan Uni tadi, kondisi hari ini seperti apa? Gitu. Nah, kalau saya lihat di paling tidak 20 tahun belakangan ini, dibilang prihatin, kita prihatin dengan perkembangan seni dan budaya. Tetapi alhamdulillah ada saja anak-anak muda ataupun kelompok-kelompok kecil yang selalu dengan konsisten untuk melestarikan budaya itu. Nah, contohnya seperti itu. Kita mulai gampang untuk mengatakan ambo kurang Minang loh. Atau malah kita merasa minder bahasa minder ya kan, atau segan ketika berdiskusi seperti itu misalnya. Kan orang awak acok dalam penyebutan yang logat Betawi, yang itu kan nggak bisa hilang orang awak. Dasar Padang loh. Nah, mental akarnya kan dengan itu. Nah, kadang kita minder dengan itu. Nah, itu yang berbeda dengan Nusana kita orang Batak misalnya, dengan logatnya orang ndak pernah dasar Batak lu, nggak ada gitu kan. Nah, itu artinya menurut ambo kita perlu mengkaji ulang kembali dan menanamkan kembali jati diri awak. Kalau Minangkabau itu sebuah etnik yang melahirkan tokoh-tokoh, bukan saja tokoh di nasional, tapi tokoh-tokoh di dunia. Nah, kalau kita lihat gambar-gambar di belakang Uni Putri itu kan, ada Tamalaka, ada Haji Agus Salim, ada Nasir, ada Ustaz Syahrir, itu yang sejarawan yang di usia muda sudah mengguncang dunia kan gitu. Nah, itu satu. Kemudian yang kedua, dalam konteks budaya sendiri, kadang miris soalnya. Ada gium Minang itu adat berseni syarak berseni kitabullah. Terkadang itu hanya lip service saja. Hanya menjadi sebuah kalimat saja atau dalam bahasa Minangnya hanya batanam tabu di bibir saja. Tapi prakteknya seperti apa? Kemudian adat berseni syarak berseni kitabullah, syarat mengatur adat memakai itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Sedih orang lihat kan? Nah, itu dalam konteks budaya, apalagi dalam konteks seni. Bahkan kita untuk mengakuinya saja agak sulit ya, apalagi untuk melakukannya, karena kan seni kan itu kita lakukan ya. Betul. Padahal seni Minang itu luar biasa, masih banyak hal-hal yang tersimpan, yang tak suruh, yang tak serak, ya kan, yang alun diangkat ke permukaan atau yang sudah dilupakan. Nah, contoh kami sempat diskusi dengan Lepai, mungkin misalnya pemirsa tahu siapa itu Lepai ya. Ada namanya Mundam.
Mungkin Uni Putri nggak tahu apa itu. Mungdam itu alat musik. Mungdam itu alat musik. Hampir sama dengan selawek dulang, tapi bukan selawek dulang. Ya. Nah, kayak nampan lah kayak. Iya. Itu nggak tahu orang gini. Kemudian banyak yang tidak tahu. Banyak. Basi Jontiak misalnya, daerah 50 kota, nggak tahu orang gini. Nah, itu padahal itu khasanah budaya, khasanah seni. Warisan itu ya, yang mempunyai nilai tinggi dan warisan yang mahal harganya gitu. Nah, itu sayang lah. Gitu. Jadi sudah banyak ya budaya-budaya bahkan seni yang sudah mulai menghilang. Betul. Nah tapi syukur Rawa di Sumatera Barat umumnya kini mulai di kota-kota itu mulai menggeliat kembali. Contohnya ada festival yang di Kota Sawah Lunto itu. Kemudian kemarin itu ada festival Harau misalnya. Kemudian di Padang yang skalanya pun sudah internasional. Ya salah satunya ada Bung Edi Utama tokohnya dan kawan-kawan lain gitu. Itu bagus sekali, udah mulai kembali. Sudah meskipun mulai kembali. Dengan tapi itu kan di kampung halaman. Ya. Kalau untuk di tanah rantau. Nah, untuk tanah rantau sebenarnya banyak grup-grup sanggar-sanggar, baik yang dimotori oleh orang Minang sendiri ataupun tidak. Tetapi ya kadang-kadang lari dari pakem yang sesungguhnya gitu. Nah itu yang membuat. Maksudnya lari dari pakem yang sesungguhnya itu? Jadi seperti ini. Minang di rantau itu awalnya kan dimotori oleh para sepuh-sepuh gitu kan. Sebut sajalah Ibu Uri Hadam atau Ibu Yet Kusmiati Sui dengan grup beliau Gumarang Sakti, kemudian ada lagi Bu Ani, Bu Sufiani gitu kan. Nah terkadang yang wak sedih itu karya-karya beliau itu dimainkan atau disadur oleh grup-grup lain, tetapi tidak mengindahkan karya orang ini. Atau bahkan banyak juga yang tidak menyebutkan ya bahwa karya itu adalah karya beliau. Ya. Karya siapa gitu. Dan yang lebih kita sedih lagi, gerakannya dirubah, musiknya sedikit dirubah tanpa izin kepada si koreografer atau si komposernya. Bukannya banyak ya memang tari tradisional dirubah secara modern? Itu boleh, nggak kan dalam berkesenian kan nggak ada sesuatu yang baku kan. Nah, tetapi idealnya atau etikanya kan ngomong dulu kepada si pencipta pertamanya. Harusnya. Nah, ya nanti kita soal royalti urusan lain lah ya. Tapi paling nggak etikanya, Bu, kami ingin mainkan tarian ini. Izin, cukup izin. Itu lebih baik sebenarnya. Itu menurut saya. Gitu. Nah berarti itu banyak. Banyak grup kecil-kecil gitu. Nah itu salah satunya kita bentuk grup Minangkabau Art and Cultural Heritage itu. Salah satu yang akan kita lakukan itu adalah memberikan award kepada 3 tokoh sentral ini, Ibu Uri Hadam, Ibu Kusmiati Sui dan Ibu Sofiani. Tapi ya karena sesuatu dan lain hal sampai hari ini belum terlaksana. Tapi cita-cita kami seperti itu. Cita-citanya seperti itu. Dan menurutnya nih budaya yang harus diperhatikan tuh, yang perlu diperhatikan apa? Saya yakin dan percaya kalau antara adat dan Islam itu berjalan beriringan. Ini untuk konteks antara adat dan budaya. Kenapa demikian? Karena masuknya Islam ke Minangkabau itu tidak ada perperangan. Nah, tatanan masyarakat Minang itu sudah ada sebelum Islam masuk. Nah, Islam menyempurnakan terhadap sendi yang gaib atau tentang ketuhanan. Nah, akhirnya adat itu dia semakin lengkap. Nah, jadi semakin jelas ya aturannya harus seperti apa, semakin jelas. Nah, kaitannya adalah antara adat dan Islam yang paling utama itu kan etika. Kan ada hadis Nabi juga kan. Aku sesungguhnya diutus untuk menyempurnakan budi pekerti manusia. Nah, harusnya menurut kami yang harus dia itu ya yang harus diperhatikan etika, moral ini. Nah, gitu. Nah, ini
yang belakangan mulai terkikis sedikit sedikit gitu. Dalam pembahasan ini berarti Nye punya pandangan dong terhadap para pelaku seniman masa kini. Itu menurut Nye gimana? Kalau untuk seniman ya, di satu sisi kita apresiasi. Ya. Karena dalam situasi sulitkah, situasi nggak sulitkah mereka bisa berkarya dan bekerja, itu kita apresiasi yang setinggi-tingginya. Tetapi di sisi lain yang perlu kita perhatikan, jangan juga karya itu dalam tanda kutip memperkosa kayak orang lain. Nah artinya ya kita harus jujur. Kalau ini bagian ini kita ambil dari sini. Nah kalau ini kita ambil dari sini. Karena dengan cara seperti itu yang pemilik karya tersebut merasa dihargai ya. Itu dengan hal sesimpel itu. Ya, intinya itu. Gitu. Jadi penghargaan itu meskipun hanya sekedar teleponan, izin itu udah luar biasa. Berarti Nye setuju dong bahwa junior itu harus mengenal seniornya. Nggak mesti juga. Kenapa? Kenal dalam artian interaksi sosial nggak perlu. Tapi paling tidak di era digital ini kan yang apa ya, yang generasi pelanjut ini atau generasi muda ini kan bisa lacak. Ini karya siapa sih? Tapi ada salah satu contohnya yang Nye tahu, bahwa Nye bisa beranggapan banyak karya seni yang dirubah tanpa izin. Salah satunya apa? Saya nggak mungkin sebut nama ya. Tapi dari perjalanan kita beberapa belas tahun ini, apalagi yang ditampilkan dalam event-event kecil. Maksudnya paling banyak tuh di dunia apa? Bernyanyi kah atau tari kah? Di tari justru. Tari. Itu juga musiknya. Jadi gerakan pertama diambil ini. Gerakan kedua diambil ini, memang dalam gerakan atau dalam musik tari itu yang genuine itu sulit. Nggak mungkin itu ide itu keluar dari pikiran seseorang. Otomatis dia akan melihat zaman ataupun karya sebelumnya. Tetapi paling tidak tidak serta-merta memplagiat yang sudah ada. Atau boleh plagiat, silahkan tampilkan karya orang, silahkan, tapi jangan dirubah semaunya aja. Nah ini yang kita sayangkan. Kalau misalkan berbicara tanggapan dan penghargaan ya, tanggapan dan penghargaan terhadap seni tradisi Minang, menurutnya seperti apa? Dalam konteks orang Minang kah atau non Minang? Kita berbicara 2 poin berarti ya, orang Minang dan orang non Minang. Kalau untuk dari luar atau dari non Minang, sebenarnya dibilang nggak ada ya, ada sebenarnya. Contoh beberapa penghargaan diterima oleh Ibu Yet misalnya, apalagi yang terakhir yang pernah kami hadir itu ketika launching buku Ranta. Karena salah satu karya fenomenal Bu Yet itu adalah tari Ranta. Nah, ditulis buku tentang itu, ditampilkan penari-penari senior waktu itu, dan itu diadakan di Kementerian Pendidikan. Tahun berapa itunya? 2015 atau 2014 ya. Itu di salah satunya Pak Fasli Jalal juga yang ikut support gitu. Nah, kemudian itu penghargaan dari di luar orang awak? Itu di luar orang awak. Ya. Nah, begitu juga ke Ibu Uri Hadam misalnya kan, sampai sebuah tempat dinamakan dengan atau Museum Uri Hadam misalnya. Itu kan. Nah, tetapi kalau dibandingkan dengan pengorbanan, perjuangan, kemudian rentang waktu beliau itu sebenarnya ya nggak seimbang juga dengan apa yang beliau terima gitu. Nah, kalau kita bicara di orang Minang, dibilang nggak ada, tapi minim iya. Nah, contoh ya, seperti keluarga-keluarga para senior ini, sejauh mana kehidupannya, perhatian pemerintah, mulai dari Pemda,
Sumbar atau Pemkot atau Pemka. Padahal yang seperti itu bisa dikatakan pahlawan juga ya? Ya kenapa tidak? Ya kan? Kalau Ibu Uria, Ibu Iyet, Bu Ani itu, kalau menurut saya nih, jangan tanya negara mana yang sudah beliau tempuh, tapi tanya negara mana yang belum. Nah, 3 maestro ini, apalagi Bu Uria, keluarga besar beliau keluarga. Karena yang dibawa semua adat budaya dari negara beliau sendiri ya. Dan Minang, basicnya itu Minang. Iya. Itu nggak bisa kita pungkiri. Nah, kalau bisa, ya adalah apresiasi yang betul-betul, ya mungkin seperti museum kah, yang semua karya, semua tulisan, segala macam itu ada di situ, supaya generasi selanjutnya itu bisa lihat, tidak lupa, bisa tahu dan tidak lupa. Oh ini ternyata, oh ini tahun ini, oh ini karya ini muncul tahun ini. Gitu. Tapi ya gitulah kan. Kita hanya bisa bercerita, berencana. Kalau itu dari mungkin dari jajaran pemerintah ya, atau di luar adat, di luar orang awak. Kalau untuk orang awaknya sendiri, seperti apa penghargaannya? Person to person atau komunitas-komunitas kecil itu ada. Ya ada sampai sekarang malah kan, di beberapa diskusi kita, di beberapa pertemuan kita selalu kita sampaikan kalau ini adalah karya Bu Iyet loh, ini karya Bu Ani, ini, dan apalagi keturunan beliau masih ada. Kalau Bu Aninya sendiri kan masih ada sampai hari ini di Padang beliau kan. Nah itu. Tetapi dalam bentuk pemerintahan daerah, yang setahu saya masih minim untuk penghargaan atau penghormatan terhadap para maestro-maestro ini. Apalagi yang generasi setelahnya yang baru berkesenian 10-20 tahun gitu kan. Kami punya rencana bikin semacam Medan Naba Paneh kah atau Medan Naba Linduang kah sebagai pusat informasi seni dan budaya Minang di wilayah Jabodetabek aja misalnya. Oh itu susahnya setengah mati kita. Udah pergi ke sini, pergi ke sana. Berarti kurang dong kesadarannya, rasa pemerhatinya terhadap adat budaya Minang, termasuk orang awak sendiri. Iya, betul. Nah ini yang mudah-mudahan ya obrolan kita di sore hari ini juga didengar oleh tetua-tetua dan tokoh-tokoh kita ini. Menurut kami, ayo awak duduk bersama, ayo kita berdiskusi, yuk kita bercerita, mungkin antara mama yuk kemanakan kah, antara anak muda dan orang tuanya. Kedepannya pasca 2021 dan seterusnya ini akan kita apakan nih seni dan budaya kita ini? Apakah akan tetap seperti ini kah? Atau kita bikin atau kita antisipasi di era 4.0 ini, yang dimana seni ini mungkin tidak mungkin harus serba digital juga, pertunjukan harus virtual juga. Tetap muka penting. Itu bagaimana gitu? Kan perlu sebuah strategi supaya seni dan budaya ini ke depan juga tetap eksis dan bisa diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ya berarti Nye ini berharap mudah-mudahan ada dari para perkumpulan gitu bisa menciptakan suatu simbolis adat istiadat Minang. Mungkin bukan simbolis ya rasanya. Berupa tempat kah atau tempat? Apakah berupa Medan Namba Paneh kah? Atau Medan Namba Linduang? Medan Namba Linduang itu mungkin bisa berupa gedung yang bisa di situ di samping sebagai museum, bisa latihan juga di sana, orang latihan silat juga bisa, latihan petatah petitih juga bisa. Nah, paling enggak target kita itu untuk masyarakat yang berdarah Minang di sekitaran Jabodetabek ini, mereka bisa ke sana. Itu paling tidak gitu. Tapi ya wallahu alam ya, entah sampai kapan, tapi tetap kita akan usaha sosialisasikan ini, kampanyekan ini, siapa tahu suatu saat mungkin kita atau generasi ini bisa. Karena banyak sekali ya orang awak yang sukses di tanah Jakarta. Oh luar biasa. Kalau orang Minang yang tokoh luar biasa, toke juga banyak, yang pengusaha maksudnya luar biasa. Tapi ya apakah beliau-beliau ini sudah bikin sendiri
dengan sedikit lebih eksklusif, atau di kampung halaman juga beliau bikin, kita belum tahu persis. Tapi harusnya ada sosialisasi dong kepada pengamat atau perkumpulan orang-orang awak. Misalkan mereka ternyata sudah membuat tempat sendiri. Harusnya ada memberitahu lah paling tidak. Mereka pasti ada, Minang kan pasti ada perkumpulan dong ya? Iya, banyak malah. Ada Gebu Minang. Tapi sampai saat ini belum ada, belum tahu. Justru yang ada itu yang kecil. Kami sempat latihan itu di rumah Paninggahan. Ya. Orang Nagari Paninggahan punya, itu daerah Pondok Bambu. Itu cukup representatif. Malah bisa dipakai buat pesta malah. Artinya cukup besar dan bisa latihan di situ. Ada kamar-kamar juga untuk perantau-perantau bisa transit di situ sebelum mau ngapain. Oh iya. Ada Paninggahan. Kemudian di Kreo Peceleduk ya, yang orang Pariaman punya. Suli Aya juga punya. Tapi yang Minang secara umum itu yang belum ada. Kalau yang Nagari, maksudnya yang bisa dinikmati oleh orang umum. Orang Minang secara keseluruhan itu yang belum ada. Tapi kalau Nagari, kecamatan-kecamatan ada. Yang kuat-kuat mereka kayak Suli Aya. Suli Aya jangankan di Jakarta kan, di Australia, di Amerika, di mana-mana ada orang Suli Aya kan. Nah, Paninggahan seperti yang Ambo sebut tadi, PKDP atau Pariaman misalnya. Ada. Tapi yang untuk Minangkabau, ya apalagi untuk generasi muda Minang, nah itu yang belum ada. Yang belum ada. Belum nampak gitu. Oke. Nye, kalau berbicara budaya, mungkin ada salah satu budaya yang perlu diperhatikan dan bahkan hampir punah ya. Silek Minang adalah hampir punah katanya. Untuk konteks Jabodetabek ya mungkin ya. Nah, tapi alhamdulillah yang cukup besar itu ada perguruan Sirik Harimau namanya. Di bawah asuhan Kakanda atau Uda Edwel Datuk Kampu Alam. Di mana itu? Mungkin next bisa diundang beliau ke podcast Labo. Beliau tinggal di Padepokan atau tempat beliau itu di Tanah Abang. Tanah Abang. Itu lumayan banyak dan tidak saja orang Minang yang beraja Silik Harimau itu. Mbak, berarti termasuk orang-orang selain orang awak juga bisa belajar di situ. Nah, kalau di kampung ya alhamdulillah masih ada kok orang yang beraja Sungai Patai, Kumango, ya kan, Langkah Hampit dan lain-lain. Masih, meskipun tidak semasif beberapa puluh tahun yang lalu kan. Iya. Gitu. Tapi masih ada. Masih ada. Dengan khas silat, dengan khas Minangnya ya. Berarti dari yang kita bicarakan, yang perlu diperhatikan gitu, banyak kalangan usia muda yang bahkan tidak mengenal sama sekali. Mereka hanya tahu mereka hanya keturunan orang awak itu doang ya. Cuma hanya tahu itu gitu. Tapi tidak mengenal adat istiadat Minang. Paling yang mereka tahu hanya nasi Padang, nasi kapau, nasi rendang. Berarti setuju nggak nih Nye bahwa seni budaya itu dinilai kurang melibatkan kalangan usia muda sehingga berdampak kepada mulai punahnya adat istiadat dari Minangkabau. Kurang melibatkan enggak juga ya, karena beberapa tahun belakangan di Jakarta justru penggiat seni budaya itu orang-orang muda. Oh ya. Nah, orang-orang muda justru yang 40 ke bawah kan. Ya. Nah, tetapi persoalannya adalah satu, packagingnya kurang menarik untuk orang muda. Apalagi kini kan yang kita kenal kan kaum milenial. Kan? Ya. Nah, tentunya kita harus berpikir, harus mencari formasi yang sesuai dengan zamannya. Bagaimana bisa menarik gitu. Satu, yang kedua pun tidak lari dari akar tradisinya. Nah, kadang-kadang kan berarti itu jadi PR dong harusnya untuk para senior. Bukan hanya para senior, semua kita itu menjadi PR gitu loh. Ya. Nah, jadi bukan saja menyesuaikan terhadap zamannya, tapi tidak tercerabut dari akar budayanya. Itu yang penting gitu. Jadi dia berjalan berbarengan antara formasinya baru, kekinian, ya kan. Nah, kemudian akar budayanya tetap terbawa. Itu. Kemudian yang kedua, suka nggak suka, setuju nggak setuju, akselerasi atau mungkin percepatan zaman ini terkadang kita nggak siap.
Iya. Ya kan? Tapi mau tidak mau harus mengikuti zaman. Nah, itu dia. Ya mungkin salah satu makna COVID itu ya begitu. Orang yang nggak melek dengan teknologi ya mau nggak mau harus. Ya kalau misalnya Lita ya kan nggak bisa keluar karena COVID, tinggal di handphone kan. Nah, tapi, mau nggak mau gitu. Nyek tahu generasi muda yang berprestasi di khususnya di adat istiadat Minang, adat budaya Minang. Salah satunya siapa? Di adat ya. Seperti yang kita tahu, seperti Alkawi. Alkawi itu masa mudanya itu menjunjung budaya Minang sampai membawa ke mancanegara. Tapi untuk saat ini khususnya untuk 10 tahun terakhir ini, apa indah yang gini, untuk konteksnya udah Alkawi, kemudian ada udah Syarial Tando, Inyek Peter Selayan, itu kan orang memang dari kecilnya hidup dengan seni dan budaya, tradisi tersebut. Dengan tradisi tersebut. Jadi tradisi itu memang mendarah daging di pribadi-pribadi mereka. Nah, sementara hari ini orang-orang yang lahir dan besar di rantau khususnya, hal-hal seperti itu kan nggak mereka dapatkan. Nah, kaitannya dengan pertanyaan tadi itu, masih ada enggak generasi muda yang hari ini masih concern, apalagi berprestasi di bidang seni dan budaya? Kalau konteks Jakarta jarang. Jakarta ya. Kecuali yang penyanyi-penyanyi banyak kok lahir generasi-generasi baru untuk nyanyi Minang. Nah, itu. Tapi dalam yang membungkus nyanyi itu dengan warna tradisi enggak banyak. Kalau dibandingkan dengan Daal tadi ya, dengan Daal, kalau Lepai tradisinya kuat. Di samping dari kecil dan juga dia alumni isi Perang Panjang kan, memang digembleng untuk itu. Dan kawan-kawan yang lain. Nah, tapi kalau yang hingga hari ini yang komplit, nah dia juga seorang tradisionalis. Tapi di kampung penyanyi. Ada, di tanah halaman masih ada. Nah ini yang kita masih bersyukur karena adanya isi Perang Panjang salah satunya. Di samping beberapa tahun belakangan ini sudah mulai menggeliat kembali seperti di Solo, di Bukit Tinggi. Nah, mulailah hadir orang-orang muda yang concern. Contoh kita lihat misalnya di cover-cover atau podcast-podcastnya anak-anak Perang Panjang. Nah, lahir warna-warna baru yang mencoba yang lebih modern tapi tetap akar budaya gitu. Luar biasa ya. Baik, Nye, kalau Nye harus tantang untuk hadir di podcast Kabar Rantau, mau tantang siapa? Paling enggak ada 2 orang. Yang pertama udah Edwell Datuk Gampo Alam. Alasannya apa, Nye? Beliau satu-satunya guru silat harimau di Jakarta. Satu-satunya. Yang diekspos yang muncul ke permukaan. Mungkin guru-guru silat yang lain-lain ketik-ketik yang malam mungkin banyak, tapi yang Allah diekspos dan itu ke mancanegara dan beliau pun sempat ngajar di luar negeri. Itu kayaknya menarik untuk diundang. Satu. Yang kedua udah Peter Selayan. Beliau kok seniman, dendang, saluang dan semua alat tiup selesai. Dan beliau boleh dikatakan generasi pertama dari muridnya Bu Gusmeti Suid di Jakarta. Mudah-mudahan beliau bisa hadir ya Nye ya. Untuk menceritakan seluruh perjalanan hidupnya. Sehingga menjadi inspirasi para pemirsa podcast Kabar Rantau. Baik Nye, terima kasih obrolan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang pasti mudah-mudahan menjadi poin-poin penting khususnya menjadi catatan-catatan juga untuk para pemirsa podcast Kabar Rantau. Makasih Nye. Sama-sama. Sehat selalu pastinya, sukses selalu. Mudah-mudahan terima kasih. COVID cepat berlalu Amin. Amin. Baiklah, sekian sudah obrolan kita bersama Mursal Tanjung. Mudah-mudahan bermanfaat pastinya untuk seluruh pemirsa podcast Kabar Rantau. Dan jangan lupa di komen, like, dan subscribe. Mengundang siapa di podcast Kabar Rantau bisa tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.